This is gonna be fun. Bener-bener pas dia bangun itu, ini di sini tuh ada bekas cekikan sama goretan luka, bekas benda tajam. Sosok boneka dari si Annabelle ini itu benar-benar memang boneka yang haus akan darah, guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Dunia Maya Dalam Misteri. Kali ini gue mau cerita tentang cerita horor yang melegenda di luar negeri. Mau tahu cerita selengkapnya seperti apa? Yuk, jangan lupa saksikan ceritanya. Oke guys, kali ini gue mau cerita tentang yang pernah viral pada tahun 2017, yaitu tentang boneka Annabelle. Untuk kali ini gue mau ngulas ceritanya ya guys. Jadi ceritanya ini terjadi di daerah Amerika Serikat. Itu kejadian pada tahun 1970-an guys, dimana pada saat itu ada seorang anak kecil yang sedang berulang tahun. Nah, dia ini diberikan kado spesial oleh ibunya, yaitu sebuah boneka. Bonekanya nggak serem, bonekanya nggak creepy, bonekanya lucu gitu, kayak boneka terbuat dari bahan. Terus udah gitu matanya juga kayak mata kucing. Pokoknya lucu gitulah guys nih boneka ini nih. Nah, terus nih ya guys, si anak ini kan punya perawat, punya kayak yang ngasuh gitu kan, karena berhubung ibunya ini bekerja di luar. Jadi si anak ini ada yang ngasuh. Nah, perawatnya ini perempuan yang berusia 28 tahun pada saat itu, yang dimana beliau ini mengurus anak kecil. Terus anak kecilnya ini punya boneka. Nah, boneka ini nggak serta-merta yang langsung dikasih nama Annabelle, bukan. Jadi dinamain boneka ini adalah yaitu boneka Raggedy Ann. Nah, itu kado ulang tahun dari si ibu anak tersebut guys. Setelah dia menerima hadiah, si anak ini kan tidur. Nah, si susternya ini menaruh boneka tersebut itu di ranjang tepat di mana anak ini tertidur guys. Jadi ditaruh di pojokan gitu. Dan posisinya itu ya kayak boneka pada umumnya aja, kayak duduk gitu. Nah, ternyata boneka tersebut itu tiba-tiba berubah posisi guys. Yang tadinya dia duduk diam ini, tiba-tiba dia tuh berubah posisi. Jadi perubahan yang terjadi itu, si boneka Annabelle itu menyilangkan kakinya. Beda banget sama posisi yang di awal, yang dimana posisi yang di awal itu guys, itu posisinya tuh biasa aja. Tapi untuk yang kedua kalinya ini, boneka ini merubah posisinya sendiri. Jadi kakinya tuh menyilang seperti kayak gini guys. Jadi kayak ada yang memindahkan atau ada yang mengganti letak posisinya si boneka tersebut nih. Nah, tapi nggak digubris nih sama si suster yang ngurusin anak si ibu tersebut. Nah, setelah dari situ guys, semakin hari semakin kesini itu boneka Annabelle itu dia tuh letaknya makin nggak beraturan. Jadi dia tuh kayak ada tuh di mana-mana gitu. Bahkan dia pernah ada di ruang tamu, terus dia tuh pernah ada di dalam gudang, pernah juga dia ada di dalam kamar mandi, dan pernah juga ya guys dia itu ada di dalam dapur. Jadi kayak apa ya, kayak ada yang ngeletakin boneka Annabelle tersebut gitu guys. Padahal tuh nggak ada yang mindahin sama sekali. Dan si anak ini kan juga kan terlalu kecil. Itu tuh usianya tuh masih 7 tahun. Jadi nggak mungkin juga dia kayak naruh di gudang atau dia tuh naruh di dapur atau gimana. Karena kan si anak ini kan memang kan ada pengasuhnya ya. Jadi setiap gerak-gerik anaknya ini kan pasti pengasuhnya tahu. Entah kenapa boneka ini emang bisa berpindah-pindah dan merubah posisi dengan sendirinya. Jadi kayak bener-bener tuh boneka ini tuh kayak dirasuki arwah gitu. Cuman arwah siapa ya nggak tahu. Setelah itu si perawatnya ngomong ke ibu dari anak ini. Dia bilang minta teman, karena kata dia waktu itu dia bilangnya ya dia nggak bisa ngurusin anaknya sendiri karena sudah banyak pola dari si anak ini yang buat si suster ini kewalahan. Nah, berhubung si ibu ini merasa ya sudah, kalau memang tidak bisa ngurus sendiri nanti saya carikan teman itu. Nah,
akhirnya si suster ini berdua dengan temennya. Nah dia tuh tinggal sekamar sama temennya. Dan ternyata guys, si perawat ini, si pengasuh ini kan tidur satu kamar nih sama temennya. Nah dia tuh mulai menemukan secari kertas perkamen di lantai yang tertulis kurang lebihnya seperti ini guys. Tolong saya dan bantukan. Padahal pada saat itu si perawat ini meyakinkan kalau di rumah si ibu tersebut itu tidak ada yang namanya kertas perkamen guys. Jadi itu nggak tahu nih kertas perkamen itu punya siapa gitu. Dan masih menjadi tanda tanya untuk si pengasuh anaknya ini, si perawat anaknya ini. Kemudian ya guys, pada suatu hari ada saudaranya dari si ibu pemilik rumah tersebut. Nah dia itu nginep nih di rumah si ibu nih. Dia itu tidur siang. Nah di tidurnya dia bermimpi bertemu dengan sosok wanita, tapi dia nggak tahu itu wanitanya siapa. Dia merasa pada saat itu dia disamperin, terus dia dicekik, sampai pada akhirnya dia tuh kayak gelagapan gitu guys. Jadi kayak benar-benar dia tuh ngerasa dia tuh benar-benar lagi dicekik gitu. Nah pas dia bangun, dia tersadar, dia di lehernya ini ada bekas, benar-benar kayak bekas cekikan sama goretan luka, bekas benda tajam gitu guys. Ngeri banget ya guys kalau misalnya kita punya boneka, terus bonekanya itu keisi sama hantu atau arwah yang jahat atau yang penasaran, terus udah gitu melukai keluarga kita sendiri. Ih ya Allah, jangan sampai deh ya guys. Pokoknya kalau misalnya boneka, kalau bisa mau boneka Barbie aja dah yang kecil ya. Ya kalau ngapa-ngapa itu kita bisa pites aja dia mah, daripada boneka yang gede ngeri sedep gitu ya guys. Dan akhirnya nih guys, di Amerika Serikat itu ada yang namanya paranormal. Nah, paranormal ini namanya Lorraine Warren. Dan dia tuh tertarik banget dengan kasus cerita ini. Sampai tuh dia mengulik lebih tajam lagi, mengulik lebih detail lagi, apa benar boneka ini memang dirasuki arwah dari sosok perempuan yang meninggal secara tidak wajar, atau memang boneka ini dibuat memang untuk menahan roh jahat yang pada dasarnya itu yang memang sengaja dibuat gitu loh guys. Dan ternyata hal mengejutkan terjadi guys. Jadi memang boneka Annabelle tersebut benar-benar telah dirasuki arwah dari perempuan yang bernama Annabelle Higgins. Jadi emang benar boneka Annabelle ini benar-benar dimasuki roh jahat yang bernama Annabelle Higgins guys. Dan benar-benar ya guys, sosok boneka dari si Annabelle ini itu benar-benar memang boneka yang haus akan darah guys. Jadi siapapun yang menyimpan boneka Annabelle tersebut itu secara tidak langsung, secara perlahan, orang-orang yang ada di rumah itu pasti merasakan yang namanya dimimpiin sama sosok wanita yang gak gede-gede banget sih, ya usia 7-8 tahun, tapi dia tuh kayak dilihatnya tuh udah dewasa gitu, kayak udah remaja gitu. Nah dia tuh selalu kayak mencekik penghuni di rumah itu. Kadang-kadang dia tuh bisa melukai juga guys, melukai kayak tiba-tiba ini orang bermimpi dikenain gunting gitu. Nah tangannya itu tiba-tiba tuh kayak berdarah gitu. Padahal kalau misalnya dilihat ya guys, nih, bonekanya itu lucu. Itu boneka kain biasa, dan itu tuh bukan kayak boneka kalau yang di film-film itu kan bonekanya kan serem ya, kayak bonekanya yang matanya tuh tatapannya tajam, terus udah gitu pipinya tuh yang kayak pakai blush onnya merah banget gitu kan. Terus udah gitu kan kalau yang di film-film itu kan sosok si boneka Annabelle-nya itu terbuat dari kayu gitu kan. Nah terus bonekanya juga gede gitu, kayak boneka anak-anak remaja gitu yang tinggi gitu. Nah kalau ini tuh aslinya tuh yang benar-benar tuh bonekanya tuh lucu, dan nggak ada kepikiran sama sekali kalau boneka itu tuh terisi sosok arwah dan hantu yang sangat jahat guys. Jadi
benar-benar nggak ngerti deh gitu. Apa mungkin emang itu dulu boneka mainannya si Annabelle Higgins tersebut, atau memang kayak gimana? Gue juga nggak ngerti karena ini masih dalam penelitian dan ini masih dalam tahap untuk si Lauren-nya itu ngulik-ngulik lagi nih kasus ceritanya seperti apa. Tapi ya guys, yang gue tahu si boneka tersebut itu ada di museum di Amerika Serikat, yang dimana dia itu dikurung di dalam sebuah kaca atau kayak akuarium akrilik gitu. Nah dia tuh ada di dalam situ dikunci, dan kuncinya itu katanya sih terbuat dari mantra-mantra dan ayat-ayat yang menurut dia itu bisa menjaga dia untuk tidak bisa keluar dari kotak tersebut lah gitu. Dan katanya sih kalau misalnya dibuka itu pasti akan ada pertumpahan darah, entah di mana tuh pasti roh ini akan menuntut balas. Jadi gue nggak ngerti ya, dia tuh menuntut balasnya itu tuh karena apa dan bagaimana gitu. Karena Annabelle Higgins-nya ini meninggal pun si Lauren ini ya masih mencari tahu, dan ya belum selesai mungkin pencariannya dia gitu. Dan guys, ternyata itu ya boneka Annabelle tersebut tuh bener-bener ada dan bener-bener nyata ada di museum di daerah Amerika Serikat, tepatnya di Monroe, Connecticut, Amerika Serikat. Dan dia tuh ada di museum gaibnya si Lauren guys. Dia bener-bener terkurung di dalam kotak kaca akrilik, dan di situ dia dikunci dengan kuncian ayat atau dengan kayak mantra-mantra si Lauren itu. Karena Lauren itu sendiri katanya dia tuh paranormal di daerah sana di Amerika Serikat gitu guys. Jadi kurang lebih ceritanya seperti itu guys. Oke, mungkin nanti gue bakalan cerita lagi untuk cerita-cerita menarik selanjutnya. Oh iya guys, jangan lupa guys yang belum subscribe channel gue biar gue tetap semangat bikin videonya. Dan jangan lupa juga komen, share sebanyak-banyaknya video gue ini. Dan terima kasih guys udah mau nonton video gue di acara Ngomis, Ngoceh Misteri. Sampai jumpa di episode Ngomis selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.